Bicara soal usaha transportasi bis di wilayah barat Pulau Jawa sebenarnya cukup menarik, terutama di wilayah Priangan Timur yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Daerah Priangan Timur sendiri terdiri dari Ciamis, Tasik, Garut, Sumedang, Sukabumi. Di daerah yang saya sebut ini dulu banyak PO lokal yang melayani rute menuju Jawa Tengah serta Jakarta. Puncak kejayaannya ada di dekade 80 sampai pertengahan 90-an. Namun akibat krisis moneter, tidak banyak bis asal Priangan Timur yang bertahan. Kalaupun masih ada yang bertahan unitnya tak lagi sebanyak dulu. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas PO asal Ciamis yang pernah berjaya pada masanya. Sudah saya siapkan pembahasannya di video ini, selamat menonton. A few moments later. Apa yang kalian pikirkan jika mendengar nama Aladin? Kalau saya sendiri ketika mendengar nama ini langsung teringat dengan salah satu tokoh protagonis dari film animasi Disney, dengan karpet terbangnya. Apakah kalian juga berpikir demikian? Meski sama-sama bernama Aladin, namun tidak demikian dengan Aladin yang satu ini. Aladin asli Ciamis ini tidak memiliki jin penolong layaknya di film animasi tersebut. Aladin ini adalah sebuah PO bis besar di Ciamis, Jawa Barat. Tidak diketahui asal-usul pemilihan nama Aladin ini. Sudah aneh coba mencari informasi tapi tak menemukan jawaban yang tepat. Yang pasti namanya tidak terinspirasi dari sosok protagonis dari serial animasi terkenal tersebut. Namun di akhir video ini saya akan tayangkan cuplikan wawancara dengan karyawan PO Aladin, yang sudah bergabung sejak era tahun 80-an sampai saat ini. Jadi simak videonya sampai selesai. Serial animasi tersebut dirilis tahun 1992, sementara PO Aladin sendiri sudah eksis sejak dekade 1960-an. Jadi saya ingin menegaskan di sini bahwa tidak ada hubungan antara film animasi dengan nama PO bis ini ya. Tapi kalau menurut istilah bahasa Arab, nama Aladin sendiri memiliki arti beriman. Tolong koreksi jika salah mengartikan, soalnya saya bukan ahli bahasa Arab. Tidak diketahui pasti kapan berdirinya PO bis ini. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa PO asal Ciamis ini sudah eksis sejak tahun 1960-an. PO ini pada awalnya didirikan oleh Bapak Haji Aceng Kendar. Pada dekade 60-an sampai 80-an usaha di bidang transportasi bis bisa dibilang sangat menjanjikan, karena pada masa-masa tersebut belum banyak orang yang memiliki kendaraan sendiri, sehingga bis menjadi pilihan untuk bepergian ke sana kemari. Aladin pun juga turut merasakan masa kejayaan dunia transportasi darat tersebut. Memasuki era 80-an, Aladin sukses melebarkan sayap sampai Jakarta. Dengan trayek andalan Banjar-Jakarta, selain itu mereka juga membuka trayek Solo-Jogja-Tasik. Serta Tasik-Semarang, Purwokerto-Bandung, juga Madiun-Bandung, tidak ketinggalan trayek Bandung, Banjar-Purwokerto, yang sampai saat ini masih bertahan. Untuk sasis bis yang digunakan waktu itu didominasi oleh produk Hino dan Mercedes-Benz. Seri lawas seperti OH1518 King, dan OH1521 Cooler Jahat. Lain dulu lain sekarang ya guys, saat ini hampir semua bus besar PO Aladin sudah tak bersisa. Mereka sekarang kebanyakan memakai bis medium saja. Mulai tahun 2011 PO Aladin mulai mengganti seluruh armada big bis dengan bis medium berkapasitas 29-34 set tempat duduk. Beberapa armada bis medium PO Aladin memakai bis Hyundai buatan Korea Selatan serta beberapa produk Mitsubishi, yang kemungkinan diambil dari sasis truk. Untuk karoseri yang digunakan, dulu PO Aladin memakai bodi buatan Rahayu Santosa, Trisakti sampai Laksana. Namun, bodi bis mereka dulu dominan memakai bodi buatan Rahayu Santosa. Saat ini bodi bis mereka digarap oleh karoseri Korindo asal Tangerang serta karoseri Sparta asal Cirebon. Untuk warna bis, identik dengan warna putih dengan perpaduan coklat, orange dan merah. Bis ini terdiri dari 6 seri, mulai dari seri A sampai F yang unik. Masing-masing seri bis ini dikelola oleh masing-masing anak dari Bapak Haji Aceng. Penandaan seri pada bis ini biasanya bisa kita jumpai pada bagian pintu bis bagian depan. Pemberian kode seri dengan huruf alfabet ini untuk membedakan unit bis dari masing-masing anak sang pemilik. Bis dengan kode A dikelola oleh Ibu Hajah Tati yang merupakan anak sulung. Seri B dikelola oleh Bapak Haji Tatang Aceng Kendar. Seri C dikelola oleh Ibu Hajah Ai selaku anak ketiga. Selanjutnya bis dengan kode seri D dikelola oleh Bapak Haji Uung.
kemudian seri E dipegang oleh Bapak Haji Yaya. Dan yang terakhir seri F dikelola oleh Bapak Haji Dede. Untuk seri D yang dikelola oleh Bapak Haji Uung bergarasi pusat di Bandung, sementara seri lainnya punya garasi pusat di Ciamis. Dari semua seri tersebut, bis dengan kode seri B saat ini memiliki armada bis paling banyak. Selain bis, PO Aladin kini juga membuka usaha jasa angkot yang melayani trayek lokal di Ciamis. Masa kejayaan Aladin mulai habis saat memasuki tahun 1998 sampai awal tahun 2000. Saat itu negeri ini memang dilanda kerusuhan besar yang menyebabkan harga berbagai jenis kebutuhan pokok melambung tinggi. Dampak kerusuhan 1998 juga berdampak pada mahalnya suku cadang bis, sehingga beberapa PO terpaksa menjual unit bisnya. Hampir seluruh PO bis waktu itu terkena dampak kerusuhan Mei tahun 1998. Tidak banyak yang bisa bertahan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Mereka yang gagal bertahan terpaksa gulung tikar. Sementara yang masih bertahan mulai mengurangi jumlah armadanya. Keadaan waktu itu diperburuk dengan munculnya para pendatang baru di jalur selatan. Nama Prima Jasa sampai Budiman, akhirnya menguasai jalur selatan Jawa Barat, dan kami pun semakin terpuruk dengan keadaan. Dua PO yang masih bertahan dengan mengandalkan Big Bus ini, lantas kemudian menjadi primadona dan pilihan masyarakat di jalurnya hingga sekarang. PO Aladin sendiri bernaung di bawah bendera PT Aladin Sinar Putra Ciamis. Saat ini PO Aladin hanya melayani trayek jarak menengah seperti trayek Tasik Jogja, Bandung Purwokerto, serta Tasik Semarang. Sementara untuk trayek arah Jakarta sudah sepenuhnya berhenti beroperasi tahun 2015. Demikian sedikit ulasan mengenai bis asal Ciamis yang masih mencoba bertahan di era modern ini. Semoga kedepannya Aladin mampu bangkit kembali dan mempertahankan eksistensi bis asal Priangan Timur. Apakah di antara kalian pernah mendengar nama PO ini sebelumnya? Atau barangkali ada yang pernah mencoba trayek dari PO Aladin? Jangan lupa untuk berbagi pengalamannya di kolom komentar nanti. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan di-like, subscribe, dan share. Dan inilah sedikit cuplikan video wawancara dengan karyawan PO Aladin. Silahkan disimak. Jadi untuk ini owner dari Aladin sekarang siapa? Owner dari Aladin sekarang untuk sementara Pak Haji Tatang, pengelola atau pengusaha utama, karena Pak Haji Tatang sudah meninggal. Beliau sudah meninggal, diteruskan oleh anaknya Ibu Dede sama cucunya Aperi. Itu. Jadi bis Aladin yang jurusan Bandung Purwokerto, Bandung Jogja, Tasik Semarang berarti 19 tambah 5 berarti 24 unit lagi. Pakai bis 3/4. Bis medium ya? Iya, bis medium, semua AC, tidak ada non AC, semua AC. Pemberangkatan dari Tasik untuk Semarang yang terakhir jam 17.45 sore, jam 6 pagi, jam 7.20 pagi. Udah. Jam 3 pagi ada yang pertama. Terus yang ke Semarang? Ya, itu yang jurusan Semarang. Kalau jurusan Jogja, karena pemberangkatan dari Bandung, dari Terminal Cicahem, saya itu kurang paham waktunya, jam berapanya. Karena saya karyawan bis Aladin, dari mulai tahun 87 sampai sekarang, saya di Ciamis. Terus iya, ini Pak, apa? Tahun berdiri atau berdirinya PO Aladin tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Berdirinya Aladin, kalau masalah berdiri Aladin, karena orang tua saya juga dulu, kalau tidak salah, itu awal-awalnya bukan Aladin namanya. Apa Pak? Betul. 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 PO Betul. Iya, PO Betul. Kalau tidak salah, itu menurut keterangan orang tua saya. Nah, sekarang saya masuk ke Aladin. Kebetulan namanya udah Aladin. Juga kalau dulu bukan Aladin, ada PPAP, ada Garuda, Indah Permai, itu masih Aladin Group itu. Kalau sekarang disatu-namakan Aladin. Gitu. Kalau masalah berdirinya saya kurang tahu, mungkin saya belum. Tapi lahir. Tahun ini ya tahun 90 ke sebelum 90-an ya.
untuk Iya. berdirinya? Saya lahir 69 berarti Aladin udah ada. Udah ada ya? Udah ada. Wah, iya. Udah ada. Emang legendaris ya untuk di Iya. Priangan Timur. Iya, betul. Iya. Terus selain dari bus ya, yang saya tahu kan banyak ya anak usaha ataupun bidang lain dari PO Aladin, bisa disebutkan Pak. Jadi Iya. apa aja biasanya Pak? Kalau Usaha dari menurut Aladin. saya, setahu saya, sampingan dari di luar angkutan itu ada pom bensinnya, ada petalagas, gitu. Dan kebetulan ini angkotnya juga masih banyak. Masih kalau jalan ya? datang. Iya. Masih jalan. Iya. Setahu saya cuma pom bensin, minimarket, sama petalagas, petalagas Siap. subur. Dan di akhir video ini mari kita sama-sama doakan, semoga PO Aladin bisa berjaya kembali dan bangkit di tengah gempuran bis-bis anyar yang terus bermunculan. Selain Aladin, Ciamis juga mempunyai bis lainnya, yang saya ketahui ada 2 PO bis yaitu PO Bis Gapuraning Rahayu, yang melayani trayek Sidareja, Jakarta dan PO Sumberjaya, yang melayani trayek Kawali, Jakarta, dan masih banyak trayek lainnya untuk trayek kedua bis ini. Untuk kedua bis ini akan kami ulas di video berikutnya.